Saya tuh dulu pengen banget jadi anak band gitu, pengen banget jadi anak band. Cuma ada beberapa anak band tuh yang kayaknya gayanya lebay banget. Pernah ngeliatin gak sih kayak anak band tuh setiap dia mau closing performnya itu tuh selalu mainin gitar. Abis itu dia teriak. Thank you! Apa aja dicanain. Cari-cari acara yang bisa bikin ketawa, cuma ada di sini. Ngobrol bener dicandain, orang bener dicandain, nanya bener dicandain. Apa aja dicandain. Hanya di ADC. Apa aja dicandain. Weh, ini segmen apa? Joko Dian. Gue. Lu ngapain? Hah? Joko Dian. Lu kan bukan juara bertahan dia. Ya tapi gue penantang sombong. Lu kan runner up ketiga. Runner up kau ketiga, runner up keempat. Yang dulu dah dia. Nggak ngerti. Runner up harusnya. Apalagi saya. Runner up itu juara 2. Oh juara 2. Juara dua. Lo harus kasih kesempatan dong. Iyalah, gue ya. Waalaikumsalam. Salam. Ini ceritanya waktu gue masih kos. Oh, nasib anak kos. Iya. Kos. Ini bukan eho, ho. Oh, itu lagunya dia. Lagunya dia, iya. Gue kos ini di sebuah komplek perkosan yang Apa perkosaan? Hati-hati, kalau toko komplek pertokoan. Iya. Gudang komplek pergudangan. Rumah komplek perumahan. lah kalau kos perkosan. Nggak ada kompleknya kalau kos. Kalau kos ya udah segitu aja kos, sebut- tempat kos. Kos-kosan yang lebih umum biasanya gitu. Kos-kosan. Kalau kos-kosan dari plastik dong. Gimana menurut gue? Iya. Kamu belum tahu rasanya lucu sih. Gue komplek perkosannya itu elit. Pagi sarapannya kari ayam. Wih sih. Siang rendang. Wah, hebat. Sore soto. Dalam bentuk mie. Dalam bentuk instan. Jadi di kos-kosan gue itu bermacam-macam. Ada ya orang yang kerja, ada yang karyawan. Ada yang sekolah. Ada ya macam-macam. Heterogen lah, sebut aja dengan satu kata, heterogen. Ntar pada nggak ngerti. Alah, Orang gue aja nggak ngerti heterogen apa. Nah, di antara penghuni kos itu ada yang pengangguran. Tapi yang gue bikin salut dari dia adalah walaupun dia nganggur, dia bangun tuh selalu pagi. Jam 5 sholat subuh ini udah bangun. Gue begadang mau sampai jam 2 nonton bola, pagi dia udah bangun. Iya. Terus gue tanya sama dia, lo kenapa sih? Lo kan nganggur nggak ada kerjaan, lo selalu bangun pagi. Emang kenapa alasan lo? Bukan gitu, sorry Del, gue orangnya disiplin. Gue nggak pengen kalau gue begadang, terus kebablasan, gue takut malu. Malu kenapa ya? Masa nganggur kesiangan? Nah, langsung aja kita panggilkan Cipan. Jadi kan saya tinggal di perumahan yang sangat elit ya. Kalau di perumahan yang elit tentu sekolah-sekolah yang ada di situ adalah sekolah-sekolah internasional yang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Tapi ada satu hal yang saya sayangkan, karena seharusnya kalau anak internasional itu juga harus kelakuannya internasional. Iya. Mereka harusnya lebih tahu apa yang the do's and the don'ts. Ngerti? Dudes yang dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan. Betul. Apalagi sekarang saya seorang ibu. Jadi saya sangat memperhatikan anak-anak itu ketika mereka lagi bubaran sekolah. Satu hal yang bikin saya sedih adalah di usia mereka yang masih sangat muda, mereka sudah. What? Ini anak sekolah mana itu harus kita datengin tuh.
Kita kasih tahu. Saya punya alasan kenapa saya tidak mau menyebut kata itu karena menurut saya itu adalah salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan anak, terutama orang dewasa saja tidak disarankan, apalagi anak-anaknya itu. Saya serius ya, apakah kalian Berarti tahu? dari Sabang tuh ya? Merauke. Itu merokok, Kak. Itu merauke, Kak. Dari Sabang sampai Merauke. Maaf, ini kalau misalkan saya lagi mau kayak gini boleh dikeluarin dulu nggak? Apakah kalian tahu menurut Lembaga Kesehatan Dunia merokok adalah kegiatan yang paling berbahaya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, WHO itu yang ngomong. Ya memang, Lembaga Kesehatan Dunia. Siapa? WHO. Dia nanya. WHO. Akhirnya setelah sekian kurun waktu saya biarkan hati nurani saya sebagai seorang ibu, saya harus melakukan sesuatu. Mereka harus tahu bahwa merokok itu adalah kegiatan yang sangat tidak baik. Akhirnya saya samperin satu anak, di antara semua saya lihat ini kayaknya leadernya, saya samperin. Dan saya bilang, hey, nah kamu tahu nggak? Merokok itu salah satu penyebab kematian nomor 1. Kamu sudah siap kalau kamu mati? Kemudian dengan santainya dia menjawab, ya elah tante, kalau mati ya tinggal dinyalain lagi aja pakai korek. Ngerti nggak? Jadi maksud tuh anak. Lembok. Jadi cincai, iya. Yang mati itu rokoknya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Selanjutnya kita dengarkan nih stand up komedian yang bener nih, nggak Ya. kodian nih. Tepuk tangan buat Rigen. Yeay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Kenalin dulu, nama saya Rigen. Dan saya tuh dulu pengen banget jadi anak band gitu, Cuma ada beberapa anak band tuh yang kayaknya gayanya lebay banget. Pernah ngeliatin gak sih kayak anak band tuh setiap dia mau closing performnya itu tuh selalu mainin gitar. Abis itu dia teriak. Thank you. Mau ngomong terima kasih aja teriak-teriak loh. Ini bukannya apa-apa, gue pernah berdiri waktu nonton konser, itu samping gue speakernya langsung. Bisa dibayangin, thank you, astagfirullahaladzim, berantem sama gue lu. Di Jakarta itu gue ngekos dan gue punya bapak kosan yang menurut gue cukup unik. Karena dia itu punya penyakit bulanan. Jadi setiap tanggal jatuh tempo kosan gue, itu dia terserang penyakit batuk. Pokoknya kalau misalkan udah, dan batuknya itu cuma di depan kamar gue doang. Nih, tanggal 10, gue bayar kosan itu tanggal 10. Tiba-tiba dia batuk di depan kamar gue. Sampai gue keluar, gue kasih duit kosannya, baru dia diem, langsung sembuh tuh. Langsung sembuh. Waktu itu pernah gue gak bayar 2 bulan. Batuknya itu lebih keras dan lebih sering. 2 bulan gak bayar, depan kamar gue tuh. Ya gue buka, gue bayar. Bukannya apa-apa, gue kasihan di bapak kosan gue. Kalau misalkan gue gak bayar kosannya setahun. Gue rasa udah bukan cuma batuk, tapi mobil ambulan depan gue nih. UGD kali itu orang tuh. Iya lagi sebegitunya banget gitu. Dan yang gue sebelin di kosan gue punya teman kosan. Yang setiap dia minjem barang, itu gak dikembalin ke gue. Tapi dipinjemin lagi ke orang lain. Nah ini yang nyebelin banget nih. Dia minjem ke gue, tapi gak dikembalin ke gue, dipinjemin lagi ke orang lain. Waktu itu pernah helm gue dipinjem. Gen, pinjam helm Gen. Oh ya nih, gue kasih kan. Besoknya mau gue pakai, gue tanyain kan, gue samperin kamar. Helm gue kemarin mana? Waduh, dipinjem Bayu Gen. Bayu. Akhirnya gue tanyain ke si Bayu. Bay, helm gue mana? Wah, dipinjem Indra Gen. Gue tanya ke Indra. Indra, helm gue mana? Wah, dipinjem Adit Gen. Oh gitu terus, makanya jangan kaget nanti nonton MotoGP. Itu Valentino Rossi pakai helm Q. Helm gue tuh, kalau belokan kacanya jatuh-jatuhan, retak. Helm gue tuh. Masalah gini ya, gue tuh helm tuh butuh banget gitu. Gue helm butuh banget. Masalah di Jakarta nih helm tuh sangat dibutuhkan gitu. Karena pengendara motor di Jakarta itu terlalu membahayakan buat orang lain. Kayak gue pernah lihat ada orang bawa motor, itu dia bawa tripod gede banget segini nih. Ditaruh di tengah. Jadi dia megangin begini nih.
Megangin gitu. Nah, ini kan membahayakan. Pertama karena dia udah melewati kapasitasnya kan, kapasitas yang seharusnya. Motor kan paling cuma segini, tapi dia bawa segini ya kan, udah melewati kapasitas. Nah, gue pernah gitu, gue samperin orangnya karena gue orang yang sangat peduli dengan lingkungan gue sangat peduli dengan kehidupan sosial gue. Ada orang kayak begitu, gue samperin dong. Gue samperin di belakangnya, gue bilangin. Gue kasih tahu, Pak, Bapak nggak repot Pak bawa triplex segede gitu. Nggak apa-apa deh, ini mah udah biasa. Oh gitu. Tapi Bapak tahu nggak yang bawa motor nggak ada? Hah serius deh? Terima kasih gue Riken. Oke. Iya benar. Itu bukan Joko Dian. Belum pernah denger. Nih nggak kayak yang tadi. Ini lucu nih. Ini baru lucu. Kenapa? Berarti dia nggak Kenapa? lucu. Loh, emang saya tugasnya nggak ngelucu kok, yang lucu kan harus itu. Kalau Rigen mah jaminan dia pernah juara tuh. Iya. Dia pernah juara Pernah satu. juara Pak, maaf, dulu. boleh tukar nggak? Nggak kelihatan Pak yang lain. Bapak gede banget. Rigen juga motor katanya ya. Terus Iya, insya Allah bulan April jalan tour stand up. Oh jalan. Bukan. Bukan, mulai. Maksudnya mulai. 10 kota ya? 10 kota insya Ah, itu Allah. kota yang ke-11 nggak ada dong. Emang ada, udah pasti nggak ada dong, Cak. Oke, sambil menunggu mereka menyelesaikan masalahnya, jangan kemana-mana, tetap di ADC. Apa ada?